Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arlamintar Fadrian. Saya Salman Al-Farisi. Saya Stevi Singgi Wibowo. Nama saya Giovanni Penalam. Kami akan mempresentasikan prototipe aplikasi Hovicis. Hovicis merupakan aplikasi yang menawarkan jasa seperti servis mobil, servis AC, servis motor. Aplikasi ini membantu mempermudah konsumen untuk tidak repot-repot datang ke bengkel untuk melakukan perawatan pada kendaraan mereka. Hanya dengan menggunakan smartphone, membuka aplikasi Hovicis, melakukan pemesanan mekanik yang ingin dipesan, kemudian mekanik tersebut akan datang ke lokasi yang telah diberikan. Aplikasi ini juga membantu untuk konsumen yang sedang di perjalanan terjadi kerusakan pada kendaraan mereka, misalnya ban bocor, kipas radiator nggak hidup mengakibatkan overhead pada mesin, tapi lokasi kejadian tersebut jauh dari bengkel. Nah, tinggal memesan mekanik dengan menggunakan aplikasi Hovicis, lalu mekanik akan datang ke lokasi. Alasan kami membuat aplikasi ini karena jumlah pengguna smartphone di Indonesia telah mencapai 100 juta pengguna pada tahun 2018. Dengan jumlah sebesar itu akan membuka peluang untuk konsumen menggunakan aplikasi Hovicis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman Al-Farisi. Di sini saya akan menjelaskan tentang form login. Di form login ini kita ada dua inputan, yaitu untuk username dan inputan password. Kemudian di sini ada button login. Yang pertama, kita akan membuat file login.js terlebih dahulu untuk mendesain apa yang ada di form login tadi. Di file login.js ini kita membuat Xtab-nya dengan nama login, ID-nya juga login. Kenapa kita membuat ini sama? Agar kita mempermudah kita untuk dalam membuat codingan ini. Kemudian controllernya login juga. Kemudian ada items. Items ini ada Xtab juga di dalamnya, yaitu fieldset. Fieldset ini untuk menginputkan data yang ada di dalam item ini. Kan kita membuat titelnya login nih. Fieldset login ini adalah untuk fungsinya untuk menginputkan username dan password ini. Dan kita beri nama untuk di username-nya Xtab-nya text field, name-nya username, label-nya username. Kemudian Xtab yang untuk password kita menggunakan memberi nama password field, kemudian name-nya password dan labelnya password. Nah, kemudian kita masuk ke button login tadi. Button login tadi di sini ada Xtab container. Dan defaultnya kita buat Xtab button, kemudian stylenya margin, flag 1. Layoutnya kita buat tipenya hbooks. Kemudian ada items lagi, teks tadi kita buat login untuk memberi nama di buttonnya tadi. UI-nya action, kemudian has disabled false. Nah, dan di sini ada handler dan diberi nama on login. Kemudian kita membuat file baru untuk mengeset biar kita masuk ke main.js tadi, ke menu main.js. Kemudian kita buat file baru dengan nama login controller.js. Nah, di dalam file ini, file login controller ini kan tadi kita membuat
handlernya onLogin. Nah, di sini function dari onLogin tadi terdapat variable from sama dengan getView. Untuk from tadi kita menampilkannya untuk menampilkan variabel user sama dengan from getField username getValue. Kemudian variabel password sama dengan from getField password getValue. Jika username sama dengan offices dan password sama dengan 123, kemudian local storage set item ini dia akan menginputkan data yang kita inputkan tadi. Contohnya kita buat username-nya kan offices dan passwordnya 12345. Nah, kita akan menginputkan datanya menggunakan login in. Kemudian dia akan muncul ke from height tadi, ke from yang kita buat tadi. Nah, kemudian di sini terdapat ext get cam app main. So, ini adalah jika login ini berhasil, dia akan masuk ke menu main.js, ke menu main.js. Nah, kemudian di sini ada ext message alert login berhasil. Nah, jika dia benar, contohnya seperti ini. Username-nya kita buat tadi offices, kemudian passwordnya 12345. Nah, lalu kita tekan login. Nah, dia akan muncul alert login berhasil. Ini dia, alert login berhasil. Nah, kemudian jika salah, jika username-nya ini salah, kita buat salah pengetikan username-nya dan loginnya dan passwordnya salah, kemudian kita loginkan, dia akan muncul alert login gagal. Seperti yang terjadi di sini. Kita menggunakan ext message alert login gagal. Jika beda dengan username yang kita inputkan ini namanya dan passwordnya tidak sesuai dengan yang kita inputkan ini. Nah, di sini di file application.js ini kita akan membuat function dari login yang ada di login controller ini. Yang ketika tadi kita menginputkan username password. Nah, di sini adalah functionnya. Nih, login sama dengan local storage get item login untuk menginputkan data yang ada di login tadi. Jika login tadi this overlay view port yang kita masukkan tadi. Nah, di sini kita akan memanggil xtab login dan id login yang ada berada di sini tadi. Nah, yang ada di login.js ini. Kemudian di sini terdapat this overlay show. Dia akan masuk ke main.js tadi jika login tadi berhasil. Contohnya seperti ini. Ketika kita masukkan offices username nih, username yang offices, kemudian passwordnya 12 benar, dia akan masuk seperti ini yang tadi saya jelaskan. Kemudian dia akan masuk ke overlay nih, main.js nih. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang logout juga. Logout ini terdapat pada menu sidebar. Jika kita tekan logout, dia maka akan langsung masuk ke from login tadi, from awal. Di sini terdapat file sidebar.js. Nanti teman saya akan menjelaskan tentang lebih jelasnya sidebar ini. Saya akan menjelaskan tentang logoutnya saja, logoutnya saja. Nah, di dalam sidebar ini kita memasukkan
extract button tadi yang ada pada login.js tadi. Ini extract button dengan teksnya logout, dengan icon logout, UI-nya action, handler functionnya adalah viewport hide menu site. Maksudnya itu dia berpindah dari menu main.js tadi, berpindah ke kiri pada logout tadi. Jika kita tekan logout, maka dia akan pindah ke kiri untuk masuk ke menu from login. Kemudian local store remove item ini dia akan menghapus login tadi. Nah, kemudian ada axt-get-camp app main hide. Ini adalah pada menu main.js tadi. Kemudian axt-get-camp login show ini dia akan menampilkan ini. Kita contohkan ya. Nah, ketika kita tekan logout, dia akan bergeser ke kiri seperti yang saya bilang tadi menggunakan axt-view port head menu site. Dia akan berpindah ke sebelah kiri menutup main.js tadi dan masuk ke from login dan menampilkan from login kembali dengan menggunakan axt-get-camp login show. Sampai di sini penjelasan tentang login dan logout dari saya, dan selebihnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Stevi Singgiwibowo akan menjelaskan menu pemesanan yang ada di Offices. Di sini, Offices mempunyai sebuah toolbar. Yang pertama di menu pemesanan adalah kalimat Offices pada menu toolbar, dan basic tab, 3 basic tab, yaitu jasa servis mobil, jasa servis AC, jasa servis motor. Untuk melakukan pemesanan, pengguna harus mengisi form ini terlebih dahulu, dan jika pengguna sudah yakin, pengguna bisa mengklik pesan jika ingin memesannya, dan pesan ini nantinya akan masuk ke database. Pada menu pemesanan Offices ini, jika Anda ingin memesan servis mobil, Anda bisa membuka form servis mobil. Jika servis AC, buka servis AC. Jika servis mobil, buka servis mobil. Di sini, untuk penjelasan tentang source code-nya, pertama, saya membuat form untuk pemesanan servis mobil. Yang pertama, kita copy terlebih dahulu code yang ada di dalam kitchen sink. Terus kita cari yang form. Selanjutnya, kita define nama aplikasinya. Seperti nama aplikasi kami yaitu Offices, dan berada di dalam view, dan berada di dalam folder form, dan nama file tersebut adalah form mobil.js. Selanjutnya, kita berikan X-type, yaitu form mobil, agar kita bisa memanggilnya nanti di file pesan. Yang ada di dalam form mobil ini, yaitu ada nama, nomor handphone, merek mobil, tanggal servis, nanti akan muncul mekanik yang ada di Offices, alamat, serta keluhan yang ada pada customer nantinya. Selanjutnya, di dalam form tadi
kami mempunyai button, yaitu button reset dan button pesan. Button reset ini gunanya untuk jika kita tidak jadi memesan, kita bisa menghapusnya, tombol reset. Jika kita ingin memesan, kita akan bisa memesan dengan melalui button pesan jika kita sudah mengisi formnya. Selanjutnya ke form motor. Tidak jauh beda dengan form mobil. Kami di sini membuat file bernama form motor dan kita define-kan terlebih dahulu nama aplikasinya OVChase, berada di dalam view, berada di dalam tab folder form, dan nama filenya adalah formmotor.js. Kita ekstrakkan lagi form motor. Selanjutnya tidak jauh beda dengan isi form mobil tadi yang ada di dalamnya, yaitu nama, nomor handphone, merek motor, tanggal servis, dan nama-nama mekanik yang sudah disediakan pada OVChase. Dua buah button sama. Selanjutnya tidak jauh beda juga dengan form mobil, form motor, form AC pun begitu juga. Kita define-kan dulu nama aplikasinya, yaitu OVChase. Berada di dalam view, folder view, berada di dalam folder form, dan nama aplikasinya itu yaitu form AC.js. Kita ekstrakkan lagi form AC-nya. Sama seperti yang tadi, isinya. Selanjutnya, setelah kita membuat 3 file ini, kita membuat file pesan. File pesan ini kita define-kan dulu. Apa nama aplikasi kita? OVChase, berada di folder view, berada di folder pesan, dan filenya bernama pesan.js. Di sini untuk membuat basic tab, saya mengambilnya dari all, komponen, tab, dan basic tab. Inilah yang saya copy dan saya masukkan ke file pesan tadi. Untuk membuat OVChase yang ada di atas ini, kita menggunakan toolbar. Untuk mengetengahkan OVChase tadi, kita memakai Xtype spacer di awal dan di akhir. Selanjutnya, kita ubah lagi yang titel mobil dan kita arahkan ke form mobil. Titel AC kita arahkan ke form AC. Titel motor kita arahkan form motor. Kita panggil Xtype-nya di form motor di pesan ini, yaitu misalnya form mobil. Form mobil tadi Xtype-nya form mobil. Kita panggil di pesan form mobil. Sama seperti itu. AC Xtype-nya form AC, motor Xtype-nya form motor. Jadi, yang ada di form tadi kita panggilkan ke sini agar kita bisa jika kita mengklik ini, form-form tadi itu kita panggil dari form-form ini, dari basic tab ini. Selanjutnya, kita ke main. Di main ini, menu pemesanan. Dia ada main ini ada home, pesan, dan about. Di sini kita bagian pemesanan. Jadi titelnya pesan. Selanjutnya di sini kita panggil Xtype pesan tadi. Ini Xtype-nya pesan tadi. Kita panggil di main agar pesan tadi bisa muncul di dalam menu kita ini. Jika kita klik pesan, jadi dia akan terpanggil semuanya. Baiklah, sekian penyampaian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giovanni Penalam. Saya berada pada kelompok atau aplikasi Offices. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan aplikasi kami, yaitu pada bagian Home dan juga About. Oke. Pada bagian Home, saya akan menjelaskan nih. Di sini kami membuat toolbar. Nah, toolbarnya itu namanya kami bikin Offices seperti nama aplikasi kami. Terus carouselnya di sini. Nah, membuat carouselnya yaitu ada layanan servis mobil, layanan servis AC, dan juga ada layanan servis motor. Nah, pada tampilan Home ini berikut ialah codingannya. Nah, codingan untuk carouselnya itu di sini saya membuat xdefine-nya yaitu offices.view.carousel.carousel. Nah, pada xtab-nya saya membuat yaitu my carousel. Nah, terus nih pada bagian toolbar-nya ini codingan pada toolbar-nya. Nah, seperti yang saya blok. Pada codingan toolbar-nya, xtab-nya saya bikin toolbar. Nah, terus untuk menampilkan tulisannya atau kalimat Offices-nya yang berada di tengah toolbar tersebut, xtab-nya itu di awal dan di akhir itu saya menggunakan Spencer. Nah, berikut ialah codingan dari toolbar-nya. Selanjutnya untuk codingan carouselnya beginilah. Contoh codingan carouselnya seperti yang saya blok. Xtab-nya saya bikin carousel. Nah, untuk memanggil atau menampilkan gambar yang ada di carousel itu, codingannya itu seperti ini: style, background, URL, terus result, image, terus nama dari gambar tersebut. Nah, result ini saya ambil pada di sini. Saya letakkan foto itu pada result, terus image. Nah, terus kita tinggal panggil atau tinggal ketik nama dari foto yang ingin kita tampilkan pada result. Nah, contoh yang pertama itu gambar mobil. Beginilah mobil.png, terus ac.png, dan yang ketiga itu motor.png. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana bisa carousel tersebut tampil pada bagian Home. Nah, untuk tampil pada bagian Home itu ini xdefine dari Offices, xdefine dari carousel itu kita copy, terus kita letakkan pada requires dari main.js. Nah, ini saya letakkan tersebut agar carousel itu tampil pada bagian Home. Nah, begitu. Selanjutnya nih codingan untuk Home. Untuk meletakkannya xtab dari ini carousel itu kita copy lagi, terus kita letakkan pada nih codingannya xtab my carousel. Kita letakkan pada main.js-nya. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian about. Nah, pada bagian about nih kami buat apa itu aplikasi kami. Nah, beginilah kata-katanya. Dan pada bagian about ini kami ada juga meletakkan gambar atau logo dari aplikasi kami. Nah, codingan dari tampilan about kami itu seperti ini. Nah, seperti ini. Yang seperti saya blok nih codingannya. Untuk
coding apa menulis kata-katanya itu nih pada nih codingnya nih, titelnya Offices yang berada di atas tuh, terus HTML, terus ketik fontnya saya gunakan berukuran 4, terus posisinya itu aligani posisi berada di tengah, terus saya membuat Offices. Nah kenapa ini di B, codingannya ini ada kayak strip B, nah itu biar untuk ngeboldkannya, menghitamkannya atau menebalkannya. Nah, terus selanjutnya kata-katanya nih, contoh pada untuk boldkannya kan beda nih. Nah, terus untuk bagaimana bisa ada gambar di sini. Nah di sini saya meletakkannya sama seperti pada carousel tersebut, manggillah dari requires, terus image, terus kita panggil lagi nih dari apa nama dari gambar yang ingin kita letakkan. Terus saya meletakkannya berada pas di tengah, terus ukurannya 330 kali 200. Nah begitulah penjelasan saya di aplikasi Office ini pada bagian home dan juga about. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramendra Fadrian. Saya akan menjelaskan interface dari aplikasi prototype Offices. Pada tab home ini terdapat bagian daftar mekanik. Nah, di sini menggunakan data view yang horizontal yang bisa didapatkan di kitchen sink yang ini pada all komponen data view dan horizontal data view. Kita menggunakan ini. Bisa di scroll ke samping. Sini untuk contohnya kami menggunakan data dari anggota kelompok. Untuk codingannya ini file data view. Di sini kita beri xtype id, kemudian view modelnya atau storage-nya dari personel, file personel ini. Di sini untuk menginputkan atau memberi data yang akan ditampilkan pada data view. Nah, di sini ada untuk menampilkan gambar itu menggunakan tag image atau img yang mengarahkan ke folder resource image dan nama filenya jpeg. Nah, ini untuk ukuran gambarnya yang ditampilkan. Nah, di sini ada nama. Nah, di sini ada filenya nama tuh Steffi, nomor handphonenya atau nomor handphone, dan mekanik sebagai mekanik mobil. Nah, ini akan mengarahkannya ke sana. Dan untuk menampilkannya itu menggunakan item TPL untuk menampung data dari personel. Nah, untuk menampilkannya. Nah, untuk membedakannya dengan data view lain itu menggunakan di sini ada scroll horizontal atau scroll ke samping. Nah, data view ini xtype-nya ini kita panggil di file carousel pada bagian bawah di sini pada data view. Nah, di sini terdapat button sidebar atau side menu yang untuk menampilkan yang di samping. Nah, ini untuk menampilkan menu-menunya yang di samping. Ini terdapat setting, new item, tetapi di sini belum difungsikan karena belum dibuat filenya. Nah, ini untuk menampilkan side menu ini itu terdapat filenya di file sidebar.js ini. Nah, di sini menekan xtype sidebar.
ID sidebar. Ini menggunakan ext menu untuk sebagai menu, dan ini untuk icon CLS atau class list untuk menampilkan icon list seperti ini. Ini leave untuk dia di sebelah kiri. Nah, untuk menu-menunya tersebut ada di sini di returnnya ini. Mulai dari setting. Ini item. Nih. Nah, di sini kan antara new item dan logout itu ada jarak. Nah, jarak tersebut menggunakan spacer. Nah, baru itu logout. Nah, extend pada sidebar.js ini dipanggil pada carousel. Di sini, tepatnya pada toolbar yang di atas. Ini ada toolbar. Ini kan sebenarnya ada toolbar di atas. Ini carouselnya, di atasnya diberi toolbar. Kemudian di bawah carousel ini ada data view. Nah, di sini diletak di sebelah kiri di sidebar, kemudian ada spacer untuk jarak antara icon side menu ini dengan tulisan offices-nya. Ini ada jarak, terus ada 2 spacer untuk samping. Jika satu saja ini akan tidak seimbang, dia akan berat ke sini posisi offices-nya. Dan file extend carousel ini akan dipanggil pada main.js pada tab yang home. Jadi semua yang ada di carousel ini akan dipanggil di sini. Jadi semua yang udah di set di carousel, mulai dari sidebar, ini gambar yang ada di carousel yang sudah di setting, sudah di ukurannya, sudah dimasukkan, terus data view ini sesuai urutannya. Jadi pada home itu terdapat ada toolbar. Dalam toolbar terdapat sidebar. Setelah itu ada carousel. Terus ada data view yang dipanggil di sini. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang interface prototype offices. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan menambahkan fitur pada menu sidebar, yaitu setting, kelola account, dan history transaksi. Pada menu pemesanan akan menggunakan fitur Google Map atau Street Map yang pada inputan alamat. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.